Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memerhati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan firman Tuhan buat kita pada hari ini yang tertulis dari Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Babot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara tentang air, maka air ini sangat penting bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Air ini sangat begitu vital bagi kita, baik di tengah-tengah keluarga, maupun di rumah tangga, maupun di masyarakat. Karena air dapat memberikan kekuatan kepada kita. Karena air dapat memberikan dahaga yang lebih kepada kita. Maka kita akan haus, bahkan pada akhirnya mati kalau kita tidak meminum air. Makanya dianjurkan Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus sedikitnya 7 kali dalam hal kesehatan kita dianjurkan untuk selalu minum air. Karena air ini memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan bagi kita. Apalagi di dalam rumah tangga, apalagi di dalam rumah, kalau tanpa air maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya sangat penting Bapak Ibu, kalau kita memiliki air di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga, dan masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian buat perjalanan dari bangsa Israel. Kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya bagaimana mereka bersungut-sungut kepada si Musa pada saat itu yang berada di padang gurun. Bahkan mereka tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan makanan, sehingga mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Padahal kita tahu sebenarnya bahwa Tuhan adalah sumber dari kehidupan, sumber air kehidupan.
Dan bagaimana sebenarnya Tuhan mampu menyediakan, mencukupkan kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan dari bangsa itu sangat jauh, bahkan sampai ke padang gurun. Demikian juga kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diibaratkan dari perjalanan kita yang sangat jauh, maka kita harus dibekali. Kita harus memiliki yang namanya persiapan-persiapan yang matang, baik logistik ataupun makanan atau minuman yang tersedia, supaya dalam perjalanan kita dalam keadaan sehat. Tetapi apa yang terjadi dalam naks ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana di ayat yang ke-16 dikatakan dalam naks ini, kumpulkanlah bangsa-bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Apa yang mau dikatakan dalam naks itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwasanya ada jaminan kecukupan yang diberikan Tuhan. Sehingga dalam ayat yang berikutnya dikatakan, berbual-buallah hai sumur, maka kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Apa yang mau diartikan dalam naks itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bahwasanya Tuhan tidak memberikan kekurangan bagi kita. Tuhan menjanji akan mencukupkan kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1. Siapa kita yang mengetahui, Bapak Ibu? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita yang terbaik. Kita harus percaya, Bapak Ibu, bahwasanya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu dikatakan Allah itu adalah Allah yang providential day. Allah yang memelihara kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut lagi dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita harus percaya bahwasanya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini dikatakan Tuhan adalah sumber air kehidupan. Bahwasanya kita harus percaya, Bapak Ibu, Tuhan menyediakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita harus siap, kita harus memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan mujizat-mujizat kepada kita, sehingga kita percaya Tuhan telah menyiapkan, Tuhan telah menyediakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, karena Tuhan adalah sumber air kehidupan itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terutama buat sapaan firman pada saat ini. Engkau adalah Tuhan sumber air kehidupan yang mencukupkan di tengah-tengah kebutuhan kami, yang menyediakan yang terbaik di tengah-tengah kebutuhan kami, dan Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mencukupkan kebutuhan kami ketika kami berada di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak takut lagi karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Itu yang disapa melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini, dan kami percaya dan kami meyakini. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami kekuatan supaya kami dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kau Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, secara khusus HKBP Siantar Karontang, dan juga yang menonton pada saat ini.
Engkau Tuhan yang memberkati mereka, yang mencukupkan di atas segala kebutuhan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan mujizat kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, melalui pelayanan dari Nusantara TV ini, semakin banyak orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari buku nyanyian HKBP nomor 712 ayat 1 dan ayat 3 sampai ayat 3.